Selamat sore semuanya dan selamat datang di podcast PSM Taradika. Nah, teman-teman sekalian, para penikmat PSM Taradika, podcast kali ini akan mewawancarai tentang promosi kampus dari Universitas Dharma Persada. Nah, di sini gua nggak sendirian. Di sini ada narasumber-narasumber yang pasti sangatlah relevan dengan kehidupan kampus, calon-calon mahasiswa nanti yang akan daftar di Universitas Dharma Persada tahun ajaran 2025 nanti. Nah, yang pertama-tama mungkin kenalan dulu, perkenalkan teman-teman, nama gua adalah Nadel, salah satu mahasiswa aktif Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2021. Selanjutnya di samping gua ada. Halo, nama gua Dito. Gua mahasiswa aktif Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2021. Nah, untuk jabatan Mas Dito ini kegiatannya pas aktif selama di kampus ngapain aja nih Mas Dito? Pernah jadi ketua BMFBB. Tahu tangan dulu dong. Gak main-main ya teman-teman ya. Di podcast kali ini kita mengundang mantan ketua BEM. Nah, selanjutnya mungkin kakak satu ini. Oke, perkenalkan nama gue Davin Wijaks. Gue adalah mahasiswa aktif dari program studi Bahasa dan Kebudayaan Jepang angkatan 2022. Dan sekarang gue mungkin boleh sekalian jelasin ya? Boleh dijelasin. Dan gue mungkin sekarang lagi memegang menjabat sebagai Ketua Umum UKM Mapala KPA Pandapa di Unsada ini. Oke. Nah, gimana teman-teman dan calon mahasiswa atau mahasiswi yang akan daftar di Unsada? Podcast kali ini dari gue sendiri telah mengundang mantan ketua BEM dan juga ketua Pandapa yang sedang aktif sekarang. Nah, mungkin sebelum kita mulai, kita bakalan dari gue sendiri bakalan ngasih tahu nih kenapa sih ngundang kalian ke podcast PSM Taradika nih. Nah, yang pertama dari gue sendiri dan juga teman-teman gue ini, kita ngadain pengen bikin konten nih untuk promosi kampus. Nah, tapi kayaknya kurang deh kalau misalnya kita bikin TikTok yang joget-joget atau enggak mungkin campaign yang sosial media yang menurut kita kayaknya kurang deh. Nah, makanya kita bikin podcast seperti ini. Nah, mungkin sebelumnya kesibukan sekarang Mas Dito sama Mas Davin apa nih kira-kira nih? Yang di tahun-tahun ini deh, kan memasuki tahun 2025 ya. Iya. Sekarang ini? Kalau sekarang sih ya, karena udah demis kebetulan ya, Iya. jadi dan udah semester akhir juga, jadi ya udah fokus lah mau ke skripsi gitu. Oke. Keren. Nah, kalau Mas Davin sendiri gimana Mas Davin? Kalau untuk gue sendiri sih, untuk tahun-tahun ini justru masuk ke tahun-tahun sibuk ya. Oh, iya. Karena entah sibuk itu di pendidikannya saat kuliahnya, dan di UKM-nya pun sangat banyak acara, jadi gitulah, mantap pokoknya. Oke, dan dengar-dengar juga baru menjabat juga ya, baru. Iya, betul. Karena jadi banyak tugas yang harus dilakukan. Oke, mungkin kita akan ngomong-ngomong tentang Pandapan dan juga BEM di pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Tapi yang pertama nih, dari gue sendiri pengen nanya nih ke kalian berdua nih. Yang pertama, kira-kira kalau boleh diceritain nih, awal masuk Unsada tuh karena apa sih? Mungkin boleh dari Mas Dito. Awal masuk Unsada ya, sebenarnya tuh awalnya nggak kepikiran masuk sini. Oke. Gitu. Tapi udah nyoba nih PTN kan. Waduh. SBM. Oke, SBM. Gak lolos dua pilihan nih. Oke. Terus ya udahlah, bingung kan mau nyari kampus mana. Terus ternyata nyokap nih alumni sini. Oh, nyokap alumni. Iya, gitu. Alumni fakultas mana kalau boleh? Ekonomi. Iya. Terus ya udahlah, disaraninnya masuk ke sini gitu. Oke. Terus kenapa pilih sastra Jepang kalau kayak gitu Mas Dito? Nah, iya, kenapa pilih sastra Jepang ya? Jadi ya awalnya juga nggak kepikiran sastra Jepang gitu. Nggak kepikiran ya? Nggak kepikiran. Awalnya mau sastra Inggris gitu, tapi disaranin sama nyokap ke sastra Jepang aja gitu, biar belajar bahasa baru lah gitu. Oke. Iya. Agak ini ya, plot twist ya. Iya, betul. Oke, kalau dari Mas Dito nih pilihannya karena gak keterima PTN. Betul. Kalau Mas Davin harusnya nggak plot twist dong. Coba Ya, kita kalau gue nih emang kebetulan masuk Unsada ini karena gue bukan gagal SBM. Oke. Tapi emang gue gagal ke Jepang.
Oh, Jadi pas gimana saat tuh? tahun COVID itu, gue daftar ke LPK Jepang kan. Hmm. Tapi pada saat itu emang takdir yang qadarullah gak diberangkatkan lah. Jadi sensei gue yang di LPK menyarankan untuk kuliah dulu di Indonesia dengan jurusan Jepang ini. Oh, Iya, oke. makanya kenal lah sama Unsada ini. Nah teman-teman gak nyangka kan, ternyata kedua mantan ketua BEM dan juga ketua Pandapa yang sedang aktif ini ternyata masuk Unsada tuh karena ya jodoh aja sih. Nah mungkin teman-teman yang gak keterima PTN atau mungkin yang sekiranya kayak kayaknya nggak ada pilihan lain atau gimana. Sebenarnya Unsada tuh bukan kampus yang bisa dibilang sorry to say ya, kuat-kuat kampung atau buangan gitu ya. Ya bukan. Mungkin bisa Enggak dong. dijelasin kalian. Selama ini apa aja sih yang didapetin gitu dari Unsada selama berkuliah? Selama ini ya, awal kan memang nggak tahu nih Unsada nih apa nih kan. Oke. Terus pas masuk juga ya udah kayak kuliah aja gitu kan. Ternyata makin kesini kayak tahu nih kampus nih kuatnya di Jepang gitu loh. Jepangnya tuh kuat banget di sini. Sastra Jepangnya ya? Sastra Jepangnya Prodi Bahasa dan gitu. Jadinya ya ini bukan kampus yang ya istilahnya kayak buangan atau apalah gitu. benar, Kalau benar, jelek benar. itu enggak gitu. Ini kampus bagus gitu. Dan koneksinya dari sini keluar tuh banyak gitu. Benar-benar. Dan kalau nggak salah juga dari Mas Dapin bilang tadi, mungkin bisa dijelasin ya Mas Dapin ya, kenapa menurut Mas Dapin sendiri kayaknya Unsada tuh kayak bukan pilihan terakhir menurut kita ya? Betul. Emang kalau Unsada itu sebenarnya nggak hanya bagus di fakultas sastranya aja, Benar. dan di sini tuh kalau nggak salah ada namanya Fakultas Teknologi Kelautan, itu juga di kampus-kampus lain itu juga nggak ada loh. Iya, benar. Bener, ini Iya. apa namanya untuk jurusan perkapalan dan lain-lain tuh hanya di Unsada. Kalau emang FYI ya, buat Benar, teman-teman ini. benar. Jadi nggak hanya sastra doang yang bagus di sini. Semua fakultas pun sebenarnya bagus. Benar. Jadi Unsada ini nggak bisa dipandang sebelah mata. Betul. Benar teman-teman dan juga calon mahasiswa. Untuk for your information aja, kita punya 4 fakultas di sini ya. Betul. Ada Fakultas Bahasa dan Budaya, ada Fakultas Teknik, ada Fakultas Kelautan ya. FTK, Teknologi Oh Kelautan. iya, mohon maaf, Teknologi Kelautan, dan yang terakhir Fakultas Ekonomi yang dimana alumni itu nyokapnya Mas Dito itu sendiri. Iya. Nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, nah dari fakultas kita sendiri nih, nah kebetulan banget kita bertiga nih sama-sama Fakultas Bahasa dan Budaya. Betul. Dan ada mantan ketua BEM-nya juga. Waduh. Nah di Fakultas Bahasa dan Budaya itu ada 4 jurusan teman-teman. Betul. Jadi yang pertama ada Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Hmm. Bahasa dan Kebudayaan Inggris, Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok, dan yang terakhir itu ada D3 Inggris, Jepang, dan juga Jepang. Nah mungkin teman-teman bisa ceritain kali ya, fakultas kita itu fasilitasnya apa aja sih gitu yang bisa kita dapetin kalau teman-teman memilih ke Fakultas Bahasa dan Budaya. Fasilitas di Jepang ya? Ya. Oke, kalau fasilitas di Bahasa dan Kebudayaan Jepang ya, yang pertama yang didapetin tentunya apa ya, banyak fasilitas penunjang yang bagus ya. Di fakultas kita ada lab. Oh iya, kita ada lab bahasa ya. lab bahasa, terus ada juga kalau organisasi ya, Iya. ada himpunan. Benar. Himpunan Jepang yaitu Hijansa, terus juga ada klub-klub yang ada di Jepang gitu. Ada klub Karuta, klub Shodo, klub Asobu. Nah itu tuh yang kita dapetin kalau misalkan ada di Fakultas Bahasa dan Kebudayaan Jepang. Oke. Kalau dari Mas David sendiri kira-kira sejauh ini kan 1 tahun di bawah kami nih, tapi bukan Yes. berarti kita juga nggak bisa nongkrong bareng ya teman-teman ya. Oh, sama Tidak ada aja. senioritas di Fakultas Betul. Bahasa dan Budaya. Betul. Mungkin bisa diceritain dulu nih, kita fakultas kita itu fasilitasnya apa aja sih? Kalau emang gue dapat itu fasilitas yang didapat di Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu, kalau yang gue lihat para tenaga pengajarnya. Nih kalau misalnya kalian bakal masuk sini, tenaga pengajar kita tuh bukan kaleng-kaleng, semuanya tuh emang rata-rata lulusan dari Jepang. Benar. Dan emang pengajarannya pun juga cukup menarik gitu. Jadi kita saat di kelas tuh nggak bosan seperti baca nulis hiragana, katakana, kanji doang, enggak. Jadi ada metode yang sangat menarik buat mahasiswanya gitu. Itu sih yang gue dapetin kalau fasilitas tenaga pengajar. Oke, teman-teman juga for your information sekali lagi nih teman-teman. FBB dan juga Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang itu adalah prodi dengan top tier di Indonesia loh teman-teman. Jadi Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang kita, Unsada, itu top tier ya. Tapi bukan berarti Inggris, Mandarin dan juga D3-nya itu kurang teman-teman.
tapi emang mereka punya sisi keunggulannya sendiri. Dan kebetulan kita bertiga juga sama-sama Sasjep, jadi mungkin kalau kita ngejelasin tentang prodi lain itu kita takutnya salah informasi ya. Betul. Tapi apapun itu jangan menganggap Unsada, terutama FBB ya, itu banding mata teman-teman. Nah selanjutnya kita ke pertanyaan yang berikutnya. Nah ini pertanyaan berikutnya seputar prestasi kampus nih. Waduh. Kampus. Nah teman-teman, dari Mas Dito atau mungkin Mas Dapi nih, kalian berdua nih kira-kira dari segi kampus sendiri mendukung nggak sih untuk mahasiswanya itu berprestasi dalam kampus ataupun memberikan fasilitas untuk para mahasiswanya itu bisa menggapai prestasi yang mereka inginkan atau dapatkan? Mungkin bisa dijelasin dulu dari Mas Dapi ya. Oke, Bun. Kalau misalnya emang kayak gitu tuh sebenarnya dibuat penunjang buat mahasiswa tuh banyak banget, kayak misalnya ada lomba-lomba kan itu dicariin sama teman-teman bapak-bapak dosen gitu kan, untuk yang jiwa kompetisi yang sangat besar gitu di bidang pendidikan. Itu banyak banget lomba-lombanya. Kayak misalnya pidato, kayak temen gue kemarin tuh si Yasmin kan juara 1. Tepuk tangan dulu dong. Dan kalian tahu itu hadiahnya berangkat ke Jepang selama 1 minggu. Itu kan baru pendidikan. Nah kalau misalnya emang non akademik ada juga kayak UKM gitu kan buat penunjangnya. Jadi kalau misalnya teman-teman emang kayak suka basket atau taekwondo atau olahraga atau kegiatan alam gitu juga ada UKM juga di sini. Nah itu gimana tuh? Mungkin bisa dijelasin Mas David. Kira-kira dalam pembentukan menuju prestasi itu apakah ada dari kampus itu memberikan fasilitas dan juga dorongan support? Ada dong, tentunya ada dong kalau dorongan dan support dari kampus itu pasti ada, seperti akan dibiayai. Nah, seperti itulah kurang lebih lah. Keren banget ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk masalah prestasi. Nah mungkin untuk yang lebih dekatnya lagi kita ada mantan ketua BEM yang mungkin bisa jelasin mungkin yang mengenai prestasi-prestasi yang akan disediakan ataupun difasilitasi oleh kampus. Oke, kalau prestasi ya, kalau tadi pendidikan kata Mas Dapin tadi ada disediain dari kampus. Contohnya kemarin ada lomba pidato, terus ada juga lomba gagasan kreatif tuh kemarin dari bagian kemahasiswaan. Nah itu contoh-contoh lomba yang pendidikan gitu, yang disediain sama kampus. Nah kalau misalkan nih ya, di mana ya? Yang non pendidikan, mungkin non akademik itu ada juga nih. Kan kita banyak UKM nih, UKM-nya ada olahraga, terus pencinta alam, sama yang berbau pendidikan juga. Nah itu tuh dari situ kalian tuh bisa masuk gitu, masuk lebih dalam lagi sesuai passion kalian. Nah terus dari situ kalian bisa ikut-ikut lomba, terus berprestasi lewat UKM gitu. Dan apalagi fasilitas sekarang di sini makin banyak gitu. Ada penunjangnya kayak yang baru jadi, ada lapangan basket. Lapangan basket baru jadi Mas Dito. Lapangan basket baru jadi itu bisa dipakai sama UKM basket gitu. Terus ada juga auditorium yang bisa dipakai. Benar teman-teman. Buat UKM lain lah buat latihan. Gitu. Oke. Nah mungkin sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya mungkin bisa diminum dulu kali ya. Siap juga. Boleh. Ya kita baru nyampe di 3 pertanyaan udah haus. Emang ya teman-teman ya, Unsada ini banyak banget yang bisa diulik sampai kita aja sampai kehausan. Nah jadi teman-teman kalau kehausan beli minumnya di Unsada sekaligus jadi mahasiswa barunya nggak sih? Cocok banget ya. Cocok banget. Promosi yang sangat mantap. Aduh. Nah, ngomongin tentang kegiatan mahasiswa nih. Jadi alasan sebenarnya gue juga ngundang kalian karena kita bertiga nih berlatar dari organisasi mahasiswa. Dari gue sendiri teman-teman, salah satu anggota aktif, masih aktif sekarang dan bentar lagi akan turun menjadi demisioner dari himpunan Hijansa, himpunan mahasiswa Jepang strata 1 Unsada. Nah dari latar belakang Mas Dito dan juga Mas Dapin, kita pengen coba dengerin nih dari mereka sendiri. Nah untuk kegiatan mahasiswa di kampus ini tuh seperti apa sih? Dari program-program kerja kalian ataupun target-target dari kalian yang pengen digapai, apakah dari Unsada ini memberikan dorongan berupa support baik itu material maupun non material seperti duit ataupun akhirnya dipersilahkan untuk meminjam barang-barang dan sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan dari Mas Dito mengenai apalagi mantan ketua BEM loh. Oke. Silakan.
Kalau misalkan dari BEM ya, program-programnya ya, benar. kita itu ada program yang dilakukan setiap tahun untuk mahasiswa baru, khususnya di FBB itu ada namanya Perfak. Oke, Perkenalan fakultas. Itu ada pas pengenalan kampus, pas mahasiswa baru tuh baru masuk. Gitu. Iya. Jadi itu ya basicnya tuh ngenalin kampus lah, tapi secara FBB aja gitu. Jadi kenalin kampus untuk mahasiswa yang masuk ke Fakultas Bahasa dan Budaya. Betul, ke Fakultas Bahasa dan Budaya. Nah, terus setelah itu kita masih ada program lagi namanya LK2M. 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 Jadi LK2M itu setelah Perfak itu mahasiswa baru lagi tuh yang ikut tuh. Buat ikut, kita sediain ada lomba, terus ada kenalan sama organisasi-organisasi yang ada di FBB. Oke. Terus pokoknya biar lebih dekat lagi lah sama FBB gitu. Itu sih kurang lebih. Oke. Nah mungkin teman-teman mungkin sebagai for your information lagi, bagi teman-teman yang mungkin ada keinginan ketika masuk Unsada nanti nih, apalagi adik-adik calon mahasiswa 2025 untuk masuk ke dalam BEM itu minimal harus apa aja tuh persyaratannya kira-kira Mas Dito? Pertama harus semester 3 dulu. Harus semester 3 Iya, dulu. harus semester 3 dulu. Oke. Nggak bisa langsung masuk ya? Nggak bisa langsung masuk. Oke. Jadi harus semester 3 dulu. Setahun Setahun di lah. sini gitu. Berarti kalau teman-teman masuk di 2025 nanti tahun ini, tahun depan baru bisa masuk tahun BEM depan, ya? 2026 lah. 2026 lah. Ya. Terus habis itu kira-kira benefit buat mereka apa aja sih Mas Dito? Kalau masuk ke organisasi mahasiswa di Unsada terutama BEM, Fakultas Bahasa dan Budaya. Benefitnya yang pasti ya, relasi lebih banyak sih. Relasi lebih banyak. Ya, karena kan BEM itu kan menaungi ada 4 himpunan. Oke. Ada Hijansa, himpunan Jepang, Himasinda, himpunan Inggris, terus Himas Cida, himpunan dari Mandarin, terus sama satu lagi nih, ada himpunan D3. Oke. Gitu, Oke. D3 Jepang sama Inggris. Nah, kalau kalian masuk BEM kan pasti dari angka anggotanya ya. Betul, Itu kan betul. dari angka 2M nggak cukup dong untuk kepanitiaannya dari satu BEM doang. Benar. Jadi kita kolaborasi. Oke. Kolaborasi sama himpunan-himpunan itu. Gitu. Terima kasih Mas Dito. Nah, for information juga saya dan juga Mas Dito ini gua dan juga Mas Dito ini dan juga Mas Dapin kita kenalan ya kalau bukan lain ya dari organisasi ini teman-teman. Betul. Jadi mungkin ada tren di mana dulu tuh sempat ngebahas tentang ngapain sih masuk organisasi gitu. Nah, Itu menurut kalian gimana sih itu? oh iya, Mas iya. Dapin. Ya mungkin boleh dari Mas Dapin dulu sebelum kita ke topik itu mungkin bisa dijelasin dulu tentang organisasi mahasiswa terutama Pandapa ini sendiri. Oke. Jadi kalau Pandapa ini yang UKM yang gue naungin ini Iya, emang iya. apa? Dimana organisasi yang kita anak-anak Unsada yang suka dengan alam. Oke, itu gimana tuh? Suka dengan alam tuh kayak gimana ya? Ya tentunya kan udah pasti menjaga kebersihan lah kayak gitulah, menjaga kebersihan alam. Setelah itu naik gunung atau susur goa atau apa namanya? Panjat tebing sama arung jeram. Oke. Iya. Tapi kalau dari segi keselamatan itu gimana sih Mas Dapin? Karena kan kita terkadang ya Iya. orang awam tuh takut karena Betul. ini baru pertama kali nih Betul. pengen naik gunung tapi nggak ada temennya nih. Nah, Itu gimana tuh? Mas? jadi emang kalau di Pandapa ini kita pasti mengajarkan semua hal itu pasti dari dasar dong supaya emang lebih aman sama buat tenang orang tua di rumah. Betul. Nah itu sebenarnya catatan yang paling penting Mas Dapin karena Iya. ketika kita jauh dari rumah orang tua udah pasti paling khawatir dong. tentang- Otomatis pasti khawatir kalau orang tua tuh. Gitu. Nah mungkin teman-teman juga penasaran ya dari Mas Dapin ini kira-kira kriteria untuk masuk Pandapa apa aja sih? Sebenarnya kalau kita nggak butuh kriteria apapun, yang penting kalian ada kemauan. Tuh, Ada ada kemauan kemauan. sama emang kalian niat. Nah karena emang kalau kita berkegiatan di alam itu nggak main-main guys. Jadi ketika kalian sudah memasuki ranah Pandapa atau Mapala, kalian harus apa ya namanya? Niat. Niat ya? Iya. Jadi kalau setengah-setengah tuh kalau bisa jangan dulu deh kalau setengah-setengah. Jangan ya? Iya. Dan sudah pasti harus ada persetujuan dari orang tua yang Mas Dapin ya? Betul, itu yang paling utama. Itu yang Kalau paling nggak ada utama. persetujuan, tuh jangan deh takut kualat. Benar teman-teman. Karena takutnya nih di gunung nih amit-amit ya, amit-amit ya di gunung berangkat gitu nggak izin sama orang tua, nyusahin kan. Iya, nggak nyusahin sih cuma ya gitu deh. Iya, pokoknya. nggak asik lah maksudnya. Iya. Experience yang pengen kita dapetin jadinya berkurang lah. Betul. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini kita
belum ada kecelakaan atau apapun itu, karena emang semuanya kita lihat keamanannya sama orientasi medannya kita lihat dulu sebelum berkegiatan. Benar. Jadi itu yang membuat nyaman ketika berkegiatan di alam luar sana. Nah, dengerin teman-teman. Nah makanya dari gue sendiri itu udah membawa perspektif dari organisasi mahasiswa dan juga unit kegiatan mahasiswa biar teman-teman jadi makin tertarik lagi nih. Masuk Unsada itu bukan cuma belajar doang. Betul. Ada banyak sarana untuk mengembangkan skill-skill teman-teman yang lain. Betul. Nah tapi selanjutnya mungkin kita akan ngebahas juga tuh tadi tentang fenomena di mana sempat kemarin tuh ada yang namanya nggak usah masuk organisasi nih. Nggak Menarik usah tuh, masuk menarik organisasi. banget. Nah itu menurut kalian gimana sih kayak magang aja udah cukup deh gitu. Nah itu gimana tuh teman-teman menurut kalian tuh? Oh, boleh dari gue dulu ya? Boleh, Mas Dapi. Kalau misalnya gimana ya, untuk sebenarnya itu kayak stigma buruk ya, kayak Oke. organisasi, kenapa sih masuk organisasi? Sebenarnya banyak guys benefitnya itu, kayak organisasi yang paling utama itu sebenarnya adalah relasi dan pengalaman. Karena emang gimana ya, untuk sebelum kalian masuk ke dunia kerja itu pengalaman sama relasi di kalian saat organisasi di universitas itu sangat sangat dibutuhkan lah. Jadi kuliahnya tuh nggak hanya kuliah pulang itu biasa lah itu mah. Biasa ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih sih kayak gitu. Iya. Kalau Mas Dito gimana Mas Dito? Menurut Mas Dito tentang fenomena kayak gitu tuh? Sebenarnya nggak bisa disalahin juga sih. Oke. Ya kan? Itu kan pilihan orang ya. Ya. Tapi kalau kita dari yang pernah ikut organisasi dan lagi ikut organisasi, memang kan kayak pikirannya tuh orang yang non organisasi ya. Kayak organisasi itu cuma rapat gitu kan. Yeah. Mereka bilangnya gitu. Jadi mereka kayak males gitu dan mereka cuma kuliah pulang gitu kan. Tapi dari situ tuh sebenarnya gak cuma rapat doang gitu loh. Kita jadi bisa misalkan nih masuk organisasi itu jadi lebih bisa kenal sama orang-orang yang ada di kampus, terus bisa lebih dapat pengalaman lah. Yang penting itu soft skill, hard skill, itu sih yang paling penting buat kedepannya ke dunia kerja gitu. Bener banget sih. Karena soalnya dari gue sendiri dan juga teman-teman gue ini, kita pun dulunya mungkin nggak bisa nyangka ya bisa ngomong selancar ini di depan kamera, apalagi ngomong di banyak orang loh teman-teman. Ini tuh punya butuh sebuah wadah. Nah wadah kita tuh masing-masing tuh berbeda. Dari gue sendiri itu organisasi mahasiswa, dari Mas Dito itu BEM, dari Mas Dapin itu sendiri UKM yaitu Pandapa gitu. Dan kita bertiga tuh punya latar yang berbeda, tapi skill kita tuh sama gitu, yaitu ya bisa public speaking ya. Yes. Benefit banget. Poin plus banget. Iya. Karena bukan yang ngeremehin teman-teman yang kuliah pulang, tapi ketika kita diminta untuk presentasi ataupun sebagainya, kita punya naluri untuk ngelakuin itu lebih proper daripada teman-teman kita yang mohon maaf hanya fokus kuliah pulang gitu. Jadi kelebihan dan kekurangannya itu ada teman-teman. Balik lagi ke diri kalian masing-masing. Kita juga nggak pengen ngerendahin orang-orang yang kuliah pulang karena mereka mungkin punya kesibukan lain ya. Itu dia. Sehingga hujan ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman dengerin podcast kita ini berarti itu lagi hujan. Nah itu kita bela-belain untuk podcast ini sampai hujan. Aduh. Nah tapi sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, di sini gue sendiri pengen ngasih tahu nih ke teman-teman gue ini bahwa dari gue sendiri dan juga kelompok gue tuh punya produk yang pengen kita promosiin ke kalian. Waduh, apa tuh? Namanya Nogat. Nah, Nogat. mungkin boleh Yanti. Ya. Nah, mungkin bisa dicoba. Nah, inilah Nogat. Jadi kayak semacam fitbar gitu. Oh, feedback. Thank you, Yanti. Makasih Yanti. Dan teman-teman yang penasaran sama Yanti versi PSM Taradika, masuk PSM Taradika melalui Unsada. Masuk Unsada dulu dong. Oh iya, masuk Unsada dulu. Iya. Nah, mungkin bisa di testing dulu. Oh, tester dulu ya. Tester Oke. dulu. Nah, jadi perusahaan dari kelompok gue sendiri yang bernama Nogatlicious itu kita menyajikan makanan berbentuk semacam ini ya, pengganti makanan-makanan yang menurut kita tuh, kita kan makan di kampus nih banyak pilihan tuh. Betul. Ada yang geprek, ada nasi goreng dan sebagainya, tapi kalau dilihat ya
bukannya itu nggak enak, tapi kalau kita udah tua nih, Waduh, makin kenceng aja nih hujannya nih. maaf ya Pade, maaf Pade, Maaf. bukannya merendahkan makanan kantin langsung. Tapi mungkin bagi beberapa mahasiswa yang melek dengan kesehatannya, nah Betul. ini kita punya Nougat ini sebagai jawaban untuk itu. Nah mungkin bisa dicobain. Coba dulu nih ya. Dicobain dulu. Menjaga lapar ya. Penjagal. Pengganjal lapar. lapar. Ayo dimakan ya. Ya, silakan dicoba. Gimana? Enak. Oh ya. Enak. Nah benefit buat Nougat kita ini itu tuh bagi teman-teman nih yang mungkin telat ke kampus nih jam 8, kelas jam 8 tapi baru berangkat 30 menit dulu. Kan lama tuh kalau ke kantin nungguin makanan dimasak. Nah ini kita semacam pengganti sarapan, jadi bisa lebih cepat teman-teman konsumsi dan bisa jadi pengganjal perut sampai nanti siang ataupun sore. Tapi tetap harus makan ya teman-teman ya. Iya dong. Ini kan cuma pengganjal. Pengganjal aja. Woi, Oke. Jadi gimana menurut kalian? rasanya sih enak sih. Ini juga pasti ada kayak ya ada karbohidratnya juga kan, jadi lumayan mengganjal. Benar. Sebagai pengganti kalian di saat di saat kalian buru-buru. Nggak terlalu manis juga nih. Iya, Pas manisnya. pas manisnya. Nah, sorry. Ya aman. Minum dulu ya teman-teman. Boleh lupa. Oke. Wah, seger banget. Segar ya? Segar. Nah, sekarang ini kita coba ngobrolin tentang alumni nih. Alumni. Boleh. Alumni nih. Kan kalau dalam nggak usah jauh-jauh alumni Unsada dulu deh. Mungkin kita bisa ngomongin alumni Unsada dulu. Menurut kalian sendiri, di alumni Unsada ini sendiri itu kira-kira ada peran nggak? Baik dari kita sebagai siswa normal nih, nggak ada konteks organisasi, maupun pas kita udah masuk organisasi mahasiswanya nih, kayak mungkin dari Hijansa, BEM, dan juga Pandapa. Oke. Peran alumni itu nggak bisa jauh-jauh dong. Nah menurut kalian nih peran alumni dalam Unsada tuh kayak gimana sih? Benefit ada alumni gitu. Oke. Mungkin Oh, dari gue dulu ya. Mungkin kalau alumni yang di Unsada itu sebenarnya apa ya? Lumayan sangat membantu kita sih buat teman-teman mahasiswa aktif, apalagi yang masih semester baru kan, untuk membantu mengarahkan. Tapi hanya sekedar mengarahkan loh. Mengarahkan doang. Iya, mengarahkan. Jadi mengarahkan kayak apa namanya? Misalnya kalian bingung entah setelah lulus itu bagaimana. Iya. Dan makanya kan ada kadang Unsada juga bikin seminar kolaborasi dengan alumni Alumni. Unsada juga. Nah, itu yang nggak boleh terlewatkan. bener. Kalau misalnya emang apa namanya alumni di dalam UKM ya, ini udah masuk UKM Oke, kan? ini udah masuk nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke. Jadi kalau alumni di UKM juga tentunya pasti sering datang untuk melihat kondisi mahasiswa aktif di dalam UKM tersebut supaya tidak melenceng, tidak berubah haluan. Bener. Itu. Jadi tetap berperan aktif cuma tidak turun secara langsung. Begitu. Nah, soalnya kita pernah ngeliat nggak sih ada konten kreator yang bilang sastra mesin. Aduh. Nah, teman-teman nggak ada ya alumni Unsada tuh yang kayak gitu ya, nggak ada yang kayak gitu. Jadi alumni yang ada di Unsada yang udah dijelasin yang pertama dari Mas David ini itu semuanya saling support untuk di mana adik-adiknya ini itu bisa tetap on track ya. Yes. Tetap di jalan yang lurus. Di jalan yang lurus. Karena kan untuk Mas David sendiri alumninya alumni UKM Pandapa itu kan yang menaungi Yes. UKM Pandapa sendiri. Betul. Dan untuk yang secara general tadi juga udah dijelasin di mana alumni itu berperan penting dalam menjadi narasumber ketika ada seminar di kampus ya. Betul. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Dito gimana Mas Dito untuk peran alumni gitu dari secara general maupun dari nanti BEM Mas Dito sendiri. Oke, secara general ya, tadi sebenarnya yang dibilang Mas David itu benar tadi. Ada seminar yang ngundang alumni buat kasih pengalaman ke kita nih sebagai mahasiswa aktif, apalagi misalkan yang udah semester akhir gitu ya, Betul. untuk dunia kerja gitu. Dan terus ada juga kayak misalkan yang nggak ikut organisasi gitu loh. Oke. Iya. Untuk mahasiswa aktifnya gitu. Jadi bisa ada koneksi lah gitu untuk bekerja atau untuk magang atau untuk semacamnya lah untuk kedepannya gitu. Itu secara general tuh. Nah kalau misalkan
di BEM gitu ya. Kalau di BEM memang kan kalau misalkan kita masuk nih semester 3 nih, kita kan masih jadi staff gitu. Staff. Jadi kan ada atasannya lagi. Nah, tapi kalau misalkan kita udah masuk ke tahun kedua, itu kan kita udah jadi yang intinya gitu. Dan kita kan perlu bimbingan lah gitu. Perlu bimbingan. Nah, ya kita larinya ke alumni. Kita tanya-tanya gimana pas ngejabat kemarin, gimana cara menjalankan organisasinya gitu. Karena kan kita ya nggak bisa lah jalanin sendiri. Kita masih tetap butuh alumni untuk nanya-nanya, tapi ya bukan ikut campur ya. Untuk sekedar nanya-nanya dan konsultasi aja gitu. Setuju Gitu. Oke teman-teman, kan seperti yang udah gue bilang tadi, alumni-alumni yang ada di Unsada tuh gak katrok ya teman-teman ya. Betul. Jadi emang beneran full support untuk adik-adiknya, terutama kami dan juga nanti kalau dari kita nih bertiga jadi alumni, itu nanti juga akan support teman-teman kok. Sebagai adik-adik. Itu dia. Jadi ya jangan sungkan nanti kalau misalnya kita datang ke kampus lagi ya, terutama gue dan juga Mas Dito. Ini sisa tahun ini ya, amin, semoga kita berdua lulus. Amin. Dan menyusul Mas Dapin di tahun depannya di 2026 ketika teman-teman jadi mahasiswa semester 1. Berarti masih ketemu sama gue tuh ya? Masih ketemu sama Mas Dapin. Nah mungkin itu tadi pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir ya. Nah ini udah masuk ke sesi terakhir. Mungkin kira-kira dari kalian ada pesan nggak untuk maba-maba nih, atau mungkin bagi teman-teman yang di luar sana nih yang udah sekarang kayaknya udah masuk SMA kelas 12 ya, tahun terakhir gitu. Pesan buat mereka gitu untuk mencari kampus, kira-kira gimana nih pesan untuk mereka, mungkin calon mahasiswa kampus lain tapi ternyata jodohnya ke Unsada nih. Waduh. Amin gitu. Amin. Atau mungkin emang udah ada yang pengen Unsada dari awal. Pilihan awal berarti ya. Unsada tuh ada slogannya loh teman-teman. Apa tuh? Nalar Arif Bakti Bangsa. Itu nanti teman-teman akan ngapalin tuh dengan sendirinya nanti. Ada. Nah mungkin ada pesan buat calon mahasiswa kita nih, atau adik-adik kita yang angkatan 2025. Mungkin dari Mas Dito dulu. Oke. Pesan-pesannya ya. Apa ya? Sebenarnya jangan malu kalau kuliah di Unsada. Jangan malu kalau ya. Paling sih rata-rata ya, menurut gue rata-rata nih yang nggak keterima SBM atau ya PTN lah gitu ya. Pasti ya kan ke kampus swasta gitu. Benar. Dan ya kampus swasta yang bagus sekarang ya Unsada gitu. Jadi jangan malu lah datang ke Unsada gitu. Benar. Apalagi kita nggak ada duit gedung teman-teman. Betul, nggak ada biaya duit gedung. Oh iya. Gratis. Karena fun fact-nya Mas Dito juga sempat jadi penjaga PMB ya Mas Dito. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Sampai PMB sekarang. itu apa sih Mas Dito? Penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru. Jadi kalau teman-teman daftar, ketemunya sama Mas Dito, terus habis itu daftar ulang, ketemunya sama Mas Dito. betul. Pasti ketemu lagi. Pasti ketemu lagi. Nah terus yang terakhir mungkin dari terima kasih Mas Dito. Iya. Mas Dapin silakan untuk Singkat saja ya. singkat saja. Oke. Enggak lah bercanda. Aduh jadi bercanda kan. Kalau dari gue sih emang apa ya, mau kuliah dimanapun itu jangan pernah malu, maupun swasta ataupun PTN pun alhamdulillah. Tapi kalau misalnya emang PTN pun nggak dapat ya balik lagi harus apa ya, kalau bisa berkuliah lah dengan pilihan ambil swasta. Nah salah satunya tuh di Unsada ini, karena emang yang tadi sudah kita berdiskusikan kan Unsada itu bagaimana keadaannya dan juga penggapaiannya kan. Benar. Itu apa ya, kalau dalam bahasa Jepang itu warukunai. Warukunai. Yes. Tidak buruk juga. Nah itu artinya, jadi emang apa ya, ya bagus lah, nggak seburuk yang kalian pikirkan gitu. Jangan dengarkan teman-teman kalian ya teman-teman. Dengarkan diri kalian sendiri. Betul, pilihlah dengan hati kalian yang sedalam-dalamnya gitu, pengen masuk kampus mana. Itu aja. Oke, ada fun fact-nya ada. Apa tuh Mas Dito? Fun fact-nya kampus ini tuh yang pernah didatengin sama Kaisar Jepang. Iya benar. Iya. Satu-satunya kampus yang datengin Bener. Kaisar Jepang. Jadi kalau nggak salah 2022 ya?
2023. Oh, enggak, bukan ya? Oh ya 2023. 2024 ya? 23. 2023 kampus kita didatangi oleh Kaisar, Betul. cucunya Hirohito ya. Iya, Iya. cucunya Hirohito benar. Cucunya Kaisar Hirohito teman-teman. Betul. Itu datang ke kampus kita. Gak cuma Kaisar doang. Siapa Perdana lagi? Menteri Jepang. Perdana Menteri Jepang, Mantan Perdana Menteri Jepang. mantan Perdana Menteri. Itu udah apa ya? Udah bikin tuh kampus kita bagus gitu. Betul. Berarti itu kayak membuktikan kayak kampus kita tuh spesial. Betul. Jadi kayak apa ya? Misalnya kayak kayak kampus-kampus lain gitu yang nggak didatengin kan, kenapa Unsada bisa didatengin gitu? Berarti Kenapa, tandanya teman-teman? Tokubetsu. Tokubetsu. It's special. Special Iya. banget teman-teman. Nah mungkin pesan-pesan tadi telah menjadi pertanyaan terakhir dan juga pernyataan terakhir dari teman-teman gue ini mengenai Unsada itu sendiri. Mungkin thank you sekali lagi telah mau datang di podcast PSM Taradika ini. Thank you juga. Thank you juga tadi udah nyobain Nogatlicious. Mungkin teman-teman kalau kita udah launching bisa dibeli ya teman-teman ya. Langsung sikat. Langsung. Nanti kita kasih kontak person di bawah sini. Di bawah sini. Oh iya di sini. Haji Muhammad Wahyu Aprianto. Oh, yang Nah, jualan haji. Iya, yang Oh. jualan haji. Yang jualan haji. Mudah-mudah udah haji Mas. Mudah-mudahan udah haji. Keren. Iya. Apapun itu, jangan lupa untuk memilih PTN ataupun PTS. Nah, tapi kalau PTN nggak keterima, PTS nih ada Unsada teman-teman. Betul. Dan Iya. udah buka. Udah buka? Pendaftaran. Udah buka ya Mas? Udah buka. Oh. Bisa daftar dari sekarang. Sampai kapan kalau boleh tahu? Sampai nanti bulan September. Sampai bulan September teman-teman. Untuk tahun ajaran barunya tuh kapan sih Mas Duto? Tahun ajaran baru masuknya Iya. bulan September. Bulan September. Betul. Dan udah buka pendaftaran semester baru dari sekarang. Dari sekarang. Wow. Nah mungkin terakhir juga buat mungkin teman-teman yang udah berkuliah di sini ataupun nanti yang akan berkuliah, mungkin kita boleh promosi dulu kali ya. Mungkin dari Pandapa dulu mungkin bisa promosi ke teman-teman yang udah ada di Unsada karena mungkin penonton kita bukan dari calon mahasiswa doang. Yes. Betul. Mungkin bisa dipromosiin. Oke, jadi teman-teman buat yang emang suka dan emang ingin berkegiatan di alam luar sana, boleh banget masuk ke Pandapa karena emang kita membimbing dari yang lu nggak tahu sampai bakal mendalami banget lah untuk hal itu. Jadi lu jangan takut karena emang ketika lu emang ingin melakukannya maka lakukanlah bro. Don't need to scare you. No need to scare teman-teman. Itu aja sih dari gua mah. Keluar dari zona nyaman kalian. Itu. Nah mungkin selanjutnya mungkin bisa lah dipromosin dikit BEM ini Mas Dito. Oke, kalau tadi Mas Dapin kegiatannya ini di luar nih, di luar kampus dengan alam gitu ya. Kalau dari BEM itu kalian daftarlah BEM ya. Terutama buat mahasiswa aktif yang sekarang udah semester 3 sama semester 5 dan bakal nanti semester 3 juga nanti kalian daftarlah BEM karena banyak kegiatan menarik, banyak acara-acara menarik, terus banyak juga relasi-relasi yang bisa kalian pakai buat kedepannya gitu, dan juga bisa kenalan juga sama himpunan-himpunan yang ada di gitu. Iya, benar. Nah mungkin gitu aja. Thank you untuk hari ini Mas Dito dan juga Mas Dapin. Thank you juga. Oke, stay tune lagi untuk podcast kita yang selanjutnya di podcast PSM Taradika ini. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya di episode 2. Kalau nanti rilis, nanti akan dikabarin lagi. Oke. Segitu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Unsada Nalar Arif Baktiku Bangsa. See you.